Welcome to Pencast Semapen Podcast. Halo Smapeners dan teman-teman, jadi kembali lagi di Fancast Semapen Podcast. Jadi saya, Alvarel Cristiano Angkoso, akan menjadi MC atau pembawa acara pada Fancast kali ini. Dan pada hari ini kita mengundang tamu spesial nih, yaitu Pembina MPK OSIS SMA Negeri 7 Banjarmasin, Bapak Buhari, dan Ketua OSIS SMA Negeri 7 Banjarmasin 2023-2024, yaitu Brian. Jadi apa aja nih yang bakal kita obrolin? Mari kita mulai aja langsung venture into knowledge with Fancast Semapen Podcast. Jadi ini nih Smapeners, tamu undangan kita di Fancast hari ini, yaitu Bapak Buhari sebagai Pembina MPK OSIS di SMA Negeri 7 Banjarmasin dan Ketua OSIS kita nih di pada tahun jabatan 2023-2024. Jadi apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Kalau Brian? Alhamdulillah baik juga hari ini. Oke, jadi kan kita sudah tahu nih kalau Brian baru aja dilantik sebagai Ketua OSIS di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kalau buat Bapak Buhari sendiri sudah berapa tahun nih menjadi pembina MPK OSIS Pak? Oh ya, terima kasih Farel. Bapak dikasih tugas tambahan sebagai pembina MPK OSIS itu sejak tahun pelajaran 2016-2017. Jadi kalau dihitung berarti sudah jalan 7 tahun ya. Oh, 7 ya, tahun. 7 Sudah lumayan lama ya Pak? Ya, Alhamdulillah. Jadi selama Bapak di perjalanan sebagai pembina MPK OSIS, apa sih yang paling berat yang pernah Bapak lalui sebagai pembina? Ya sebenarnya pekerjaan itu berat atau ringan kan relatif ya. Tapi memang kalau dikategorikan berat dan ringan ya selalu ada yang berat dan ringan. Di SMA 7 ini selaku pembina MPK OSIS yang paling berat itu menghidupkan kembali kegiatan yang sudah menjadi ikon SMA 7 dan sempat vakum. Itu yang paling berat. Ya. Kemudian yang paling ringan karena anak-anak SMA 7 anak yang punya kreativitas yang tinggi, kekompakannya bagus, sehingga itu bagi Bapak meringankan tugas Bapak sebagai pembina MPK OSIS ya. Itu yang Bapak rasakan selama ini. Jadi itu Ya. Kalau yang paling berkesan dong Pak selama Bapak menjadi pembina? Oh iya, sebelum COVID itu tahun kedua Bapak jadi pembina MPK OSIS. Yang paling berkesan itu karena mengadakan closing dan mengundang artis Firsa Besari. Nah itu antusias pengunjungnya tuh bahkan sampai ada yang beli tiket langsung datang tuh dari Tanjung. Jauh banget Pak. Ya, jadi itu Bapak sangat berkesan dengan kerja tim dari panitia waktu itu, komandannya Kak Mulia Salam. Halo Kak Mulia Salam. Halo Kak. Halo Kak Mulia. Jadi alhamdulillah acaranya sukses dan setelah acara selesai itu laporan panitia tidak ada kerugian. Jadi lancar dari awal sampai akhir. Ya, alhamdulillah itu berkas kekompakan mereka tadi yang di awal saya sebutkan tadi. Oke. Itu pas mereka kayak gitu konsolnya berapa banyak Pak sama Bapak? Iya, untuk yang jadi ketua itu karena Bapak membiasakan konsultasinya tidak harus ketemu langsung. Yang konsultasi tentang pelaksanaan closing yang mengundang Firsa Besari itu dari perencanaan sampai selesai acara itu mungkin ada 3 atau 4 bulan tuh. Yang chattingan tuh Bapak simpan, nggak pernah Bapak hapus untuk kenang-kenangan. Buat kenang Ya, karena anaknya bersemangat dan kalau Bapak lagi belum tidur jam 1 malam pun Bapak jawab. Jadi Ya. semuanya ambisius tuh Pak untuk Ya, menjalankan acaranya ya. ya. Karena kebetulan memang mereka ingin sesuatu yang telah lama tidak aktif ingin diaktifkan kembali. Jadi mereka ingin membuktikan bahwa mereka mampu dan alhamdulillah mampu mereka. Ya. Jadi itu kan dulu. Jadi gimana nih Brian buat rangkaian acara kita tahun ini? Mungkin dari yang paling dekat dulu nih yang mau kita omongin. Oke, rangkaian acara kita tuh banyak, tapi yang terdekatnya ada Sea Exhibition. Itu tuh program kerja saya yang baru sebagai ketua OSIS yang baru. Itu inovatif juga karena saya lihat dari semua sekolah di Banjarmasin, baru SMA Negeri 7 Banjarmasin aja yang ngelaksanain Sea Exhibition. Itu tuh program yang menarik menurut saya karena pameran digital art di
Banjarmasin tuh kurang banyak gitu peminatnya. Jadi saya keluar dengan inovatif baru. Ya, dan saya mengadakannya sebagai program kerja ketua OSIS. Gitu. Kapan itu Brian mulainya? Oh iya, itu tuh mulainya dekat-dekat ini dari tanggal 2 Februari sampai 4 Februari. Tanggal 2 Februari itu kan hari Jumat, itu dimulai dari jam 3 sampai jam 8 malam. Sabtunya tuh dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam juga, dan terakhir hari Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore gitu. Jadi gimana Brian kalau misalnya nih ada murid ataupun murid Smapen ataupun orang luar yang mau ikut menyaksikan si exhibition di Smapen yang pertama kalinya itu, gimana mereka kalau mau ikutan? Oh, bisa aja. Mereka bisa cek langsung IG atau TikTok kami. IG kami tuh Smaven SMA Negeri 7 Banjarmasin _ itu di situ ada nanti terpampang linknya, bisa langsung daftar beli di G-Form itu. Terus di TikTok juga ada beberapa konten-konten kami yang menarik. Di situ juga ada link juga untuk pembelian tiket kami. Jadi untuk bagi eksternal yang mau beli bisa klik link tersebut. Itu nanti dapat invoice dan ditunjukkan ke panitia pada saat hari H. Kalau Bapak datang nggak nanti Pak? Kemungkinan besar Bapak datang. Kalau Bapaknya nggak datang gimana acaranya? Nah, kan setiap acara kan konsulnya ke Bapak. Nah, kalau Bapaknya nggak datang nanti kan kasihan anak-anak. Untuk memeriahkan acara itu, Bapak hadir. Kalau setelah si exhibition ada apa lagi nih? Oh ya, untuk si exhibition kita ada opening X Festival Musik Remaja. Itu tuh opening HUT SMA Negeri 7 Banjarmasin yang dilakuin di Taman Budaya. Oh, di Taman Budaya, Ya, bukan di sekolah? Bukan, karena kami pengen suasana baru. Oh, suasana baru. Kami benar. pengen nuansa baru, jadi kami lakuinnya di Taman Budaya atau di luar sekolah gitu. Yang pasti bakal lebih meriah lagi. Ya, guys. itu bakal lebih meriah karena gede juga kan tempatnya gitu. Nah, ya ini mungkin Farel juga perlu tahu ya. Kalau basket SMA 7 ini kan sudah ikonik banget nih. SMA 7 itu identik dengan basket. Nah, sebelum basket itu sebenarnya festival musik remaja mereknya SMA 7. Karena SMA 7 yang dulu memelopori kegiatan itu, sehingga itu jadi ikon SMA 7 juga. Dan ini sempat vakum karena ya keadaan lah, mungkin pemusik di sekolah-sekolah mulai berkurang, dan ini sudah mulai menggeliat. Maka SMA 7 ini tahun kedua ini Tahun kedua memulihkan identitas festival musik remaja yang dulu milik SMA 7, sekarang sudah dilaksanakan kembali. Ini tahun kedua, mudah-mudahan acaranya terus berlangsung dan nanti tahun berikutnya lebih bagus lagi. Benar. Jadi di Taman Budaya setelah opening itu ada juga festival musik remaja. Seperti kata Pak Buhari, itu merupakan ikonik dari SMA Negeri 7 Banjarmasin dulu. Jadi kita hidupkan kembali gitu loh. Itu tuh ramai juga karena di Taman Budaya gede kan, jadi asik juga kok. Oh, jadi kayak kerasaan banget vibe Iya. dari musiknya gitu. Benar gitu. Kalau buat opening sendiri tuh nanti kegiatannya ada apa aja? Opening tuh nanti ada sambutan dan lain sebagainya. Ada juga lomba fashion show per kelas yang 15 orang. Ada lomba menghias bento cake. Nah, itu tuh bento cake jadi kita dihias. Itu supaya bento cake-nya jadi rame gitu loh. Jadi menarik juga. Biasanya kan kalau fashion show itu cuman berdua ya. Iya. Kenapa ini jadi 15 gitu? Jadi kerasa gitu loh, kebersamaannya kerasa sebagai pembukaan opening itu kebersamaannya. Jadi bisa fashion show bareng-bareng seru, yang dimana dress code tuh kan juga per kelas. Dress code. Ya, Per dress code kelas. per kelas nanti dress code-nya beda-beda. Jadi mereka bisa menunjukkan ikonik kelas mereka apa sih gitu loh. Benar juga. Suka, siapa tahu mereka bisa tampil dengan kostum yang menarik, kostum yang bisa wah gitu loh di mata masyarakat. Menguji kekompakan dan Ya, kebersamaan mereka menguji ya. kekompakan mereka juga. Jadi mungkin itu aja ya kan yang paling dekat dengan mungkin bulan-bulan depan yang mungkin akan kita jalani di Iya, SMA Negeri 7 Banjarmasin. Dan berikutnya nih pertanyaan untuk kamu sebagai ketua OSIS. Ada nggak sih kayak strategi ataupun itu yang buat menarik orang supaya acara kita rame? Karena kan FMR itu acara eksternal dan juga si exhibition juga. Mungkin ada strategi supaya orang makin menarik dan bisa datang banyak. Paham. Itu tuh dari kami sendiri, kami sudah mulai promosi di TikTok. Jadi kami mulai menghidupkan TikTok, kan masyarakat Banjar tuh banyak tuh yang main TikTok dan lain sebagainya. Mana ada lihat lewat FVP saya. Iya, ada lewat XCP itu tuh banyak, kami mulai promosi di TikTok. Itu tuh
lumayan menarik dan lumayan FVP. Jadi masyarakat Banjar juga suka, feedback daripada masyarakat tuh juga menarik. Jadi kami pertama mulai dari sosial media dulu, baru nanti ke sekolah-sekolah untuk menarik perhatian mereka juga. Kami kerjasama juga dengan sekolah-sekolah lain supaya mereka juga tertarik mengikuti event-event yang SMA Negeri 7 Banjarmasin laksanakan. Oh, oke. Jadi itu strateginya, pertama sosial media, habis itu juga kerjasama langsung dengan sekolah-sekolah lain. Iya, betul. Dan ini juga berikutnya, gimana kamu sebagai ketua OSIS mau menggiring atau memimpin anggota-anggota OSIS lainnya supaya lebih kompak dan lebih solid? Oke. Jadi untuk kesulitan tuh saya bakal mulai dari kekeluargaan dulu. Jadi pendekatan mereka secara personal gitu, apa kayak kerja bareng, ngerjain dekor bareng dan lain sebagainya itu dari situ, karena mereka tuh kayak bisa lebih deket dengan kita. Jadi untuk kerjasama, untuk bantu-bantu tuh lebih enak, lebih mudah terkoordinasinya. Jadi dari kekeluargaan dulu, baru dari kekompakan mereka, bagaimana mereka kerja sebagai tim, itu kan dimulai dulu dari saya juga kan. Jadi saya mencontohkan, ikut membantu. Ya, seperti itu. Kalau dari Bapak mungkin ada saran untuk Brian sebagai ketua OSIS karena sudah menjadi pembina OSIS yang cukup lama? Bapak? Ya, yang pertama memang seorang pemimpin itu harus punya kelebihan dibanding yang dipimpin. Itu tidak boleh tidak, itu memang syarat yang harus dipenuhi. Nah, memimpin itu kan ada seninya. Jadi tolong Brian nanti juga tidak hanya pandai menunjuk tapi tidak pandai memberi contoh. Nah, ini disampaikan Brian tadi kan dengan kekeluargaan itu maksudnya aku bisa mengerjakan, berarti aku nanti kalau ngasih tugas maka aku bisa mencontohkan. Nah, hal yang seperti itu nanti membuat kedekatan dengan anggota itu bisa nyaman itu bekerja samanya. Kalau hanya main tunjuk itu biasanya yang susah nanti. Dan alhamdulillah memang dari tahun ke tahun di SMA 7 itu pengurus OSIS-nya selalu kompak. Oke, kan sudah disebutkan oleh Brian nih rangkaian acara kita, dan seperti yang kita tahu ada program kerja baru atau acara baru yang muncul di SMA Negeri 7 Banjarmasin, dan ada beberapa acara yang sempat vakum tapi dihidupkan kembali. Jadi gimana nih pandangan Bapak tentang semua acara yang bakal kita jalani tahun ini? Iya, kalau pandangan saya terhadap semua rangkaian acara yang direncanakan MPK OSIS, ya saya merasa gembira bahwa semangat mereka untuk berkreasi itu menghidupkan kembali, seperti tadi festival musik remaja, kemudian ini acara baru yang barangkali untuk tingkat SMA di Kota Banjarmasin ini yang pertama di SMA 7 yang Siapa tahu bisa melopori lagi nah, kan. ini SMA 7 kan sudah dikenal prestasinya di bidang akademik itu bagus. Nah, di bidang organisasi MPK OSIS ini mudah-mudahan juga menjadi ikon di contoh di Banjarmasin, khususnya mudah-mudahan juga jadi contoh di Kalimantan Selatan bahwa anak SMA 7 punya pemikiran yang lebih maju satu langkah dibandingkan SMA lain tentang pameran digital art exhibition ini. Nah, kemudian untuk hal-hal yang masih direncanakan karena di rangkaian hari ulang tahun ini nanti berakhir pada peristiwa closingnya. Nah, mudah-mudahan nanti closing itu sesuatu yang istimewa buat anak-anak di SMA Negeri 7 Banjarmasin, sehingga nanti masyarakat merasa wah memang enak SMA 7 tuh enggak ada duanya gitu loh. Nah, itu. Jadi Bapak sebagai pembina OSIS, MPK OSIS dan pihak sekolah yang menaungi MPK OSIS, gimana tanggapan Bapak dengan dengan orang-orang ataupun pihak-pihak yang sudah membantu acara-acara kita selama ini, Pak? Oh iya. Ini harus dipahami oleh kita semuanya bahwa kegiatan hari ulang tahun suatu sekolah itu tidak mungkin sepenuhnya itu dibiayai oleh anggaran sekolah. Karena sekolah memiliki keterbatasan. Dana yang dimiliki sekolah itu banyak digunakan untuk berbagai hal, termasuk ya untuk sarana, untuk membayari guru-guru honorer yang masih belum menjadi PNS, untuk keperluan bayar listrik, air dan lain sebagainya. Karena itu setiap rangkaian hari ulang tahun suatu sekolah termasuk juga SMA 7 pasti melibatkan banyak warga. Nah, mungkin dari tokoh masyarakat, mungkin dari komite, mungkin dari lembaga pendidikan atau perusahaan-perusahaan. Nah, kepada mereka atas nama sekolahan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan partisipasinya terhadap
keberhasilan anak-anak MPK OSIS SMA Negeri 7 Banjarmasin untuk ya mencari donasi untuk pelaksanaan kegiatan hari ulang tahun SMA Negeri 7 Banjarmasin baik tahun ini, tahun sebelumnya maupun tahun yang akan datang. Tanpa bantuan dari berbagai pihak tadi, mustahil kegiatan yang direncanakan oleh anak-anak MPK OSIS SMA 7 Banjarmasin itu bisa berjalan dengan baik. Karena itu di kesempatan ini melalui channel ini terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung anak-anak OSIS SMA Negeri 7 Banjarmasin dalam mengembangkan diri di bidang keorganisasian melalui rangkaian kegiatan hari ulang tahun sekolah ini. Terima kasih untuk semua yang sudah membantu MPK OSIS ya. Terima kasih semuanya. Habis itu kan ini podcast juga salah satu program kerja yang sempat vakum nih Pak. Ya. Jadi gimana kesan ataupun pesan dari Bapak dan Brian sebagai bintang tamu di podcast kita kali ini? Ya, terima kasih untuk saya sendiri. Ini kegiatan wawancara ini kegiatan yang belum biasa. Nah, mungkin satu sisi ini jadi surprise, tapi sisi lain mudah-mudahan topik yang dibicarakan tuh selalu ada lagi sehingga kegiatan ini bisa continue. Nah, jangan sampai kegiatan ini vakum karena keterbatasan orang yang diwawancarai dan topik pembicaraan tentang podcast ini kehabisan. Nah, sehingga itu perlu juga dijadwalkan. Minggu ini tentang apa, minggu depan tentang apa, minggu selanjutnya tentang apa. Bahkan mungkin tidak ada salahnya nanti sumber-sumber itu dari orang luar yang peduli dengan SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kita undang alumni untuk jadi narasumber di sini. Ya. Kalau buat Brian gimana? First impression aku sih kayak seru aja gitu untuk bikin podcast ini karena jujur baru pertama kali juga lagi podcast. Dan aku rasa tuh kayak hal-hal kayak gini tuh perlu dikembangin lagi tuh, lebih diangkat lagi karena ini membuat isu-isu di SMA Negeri 7 Banjarmasin kayak siswa berprestasi, siswa yang SNBP dan lain sebagainya yang alumni juga tuh kan bisa lewat SMA Negeri 7 Banjarmasin lebih terkenal gitu. Bisa terekspos melalui kegiatan podcast ini. Nah, sehingga masyarakat luas akan lebih nyaman lah di SMA 7 sekarang serba ada. Podcast, expo-nya banyak. Menjalankan semuanya jadi ya enak gitu. Oke, mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak Buhari dan Brian sama-sama. Sudah mau menjadi bintang tamu kita kali ini. Sama-sama. Terima kasih juga untuk teman-teman semua fans yang sudah nonton episode kita kali ini. Mungkin dari situ saja saya akhiri. Terima kasih semua fans. Dadah. Semua fans. Dadah.